Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika di channel Maths Reski 125. Nah, sebelum itu, silakan kalian subscribe channel ini, like dan share video ini apabila kalian anggap video ini bermanfaat untuk kalian dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, seperti yang bisa kalian baca, jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menentukan fungsi kali. Jadi di sini nanti kita akan membahas beberapa contoh soal terkait dengan bagaimana cara untuk menentukan fungsi kali, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Saya ganti terlebih dahulu lembarnya. Nah, seperti yang bisa kalian baca untuk contoh soal yang pertama, dipunyai fungsi f(x) sama dengan 2x ditambah 5 dan fungsi gx sama dengan 4x dikurangi 1. Perintahnya adalah kita diminta untuk menentukan fungsi kali, yaitu fungsi f dikali fungsi gx. Seperti ini ya. Nah, kita tulis terlebih dahulu fungsi kalinya. Jadi di sini kita diminta untuk mencari fungsi f kali fungsi gx. Seperti ini ya. Nah, ketika kalian memiliki sebuah soal dengan bentuk seperti ini, kalian diminta untuk mencari fungsi f dikali gx. Maka yang kalian lakukan adalah kalian harus melakukan perkalian terhadap fungsi fx dan juga fungsi gx. Kalian harus melakukan perkalian terhadap fungsi-fungsi pembentuknya. Karena di sini ada fungsi f sama fungsi g, berarti kalian melakukan perkalian terhadap fungsi f dan fungsi g. Atau bisa kita tuliskan dalam kurung f dikali gx itu sama dengan fx dikali gx. Atau dengan kata lain, kalau kita diminta untuk mencari fungsi f dikali fungsi gx, maka cara mencarinya adalah fungsi fx ini dikali dengan fungsi gx. Nah, selanjutnya tinggal kalian tuliskan. Tadi fungsi fx-nya seperti apa? Nah, kita tahu fungsi fx-nya tadi bentuknya adalah 2x ditambah 5. Tinggal kita tulis. Oh ya, untuk mempermudah silahkan nanti dalam penulisan kalian beri kurung. Jadi di sini kita punya fungsi fx-nya adalah 2x ditambah 5, berarti kita tuliskannya seperti ini. Dalam kurung 2x ditambah 5, seperti ini ya. Kemudian ini kali, berarti ini dikali. Fungsi gx-nya siapa? Di sini gx-nya kita tahu, gx sama dengan 4x dikurangi 1. Berarti kita tulis seperti fungsi fx, jadi kita beri tanda kurung. Dalam kurung, fungsi g-nya tadi kita tulis, berarti kita punya 4x dikurangi 1. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya, ketika kalian memiliki bentuk perkalian beberapa bentuk aljabar seperti ini, maka yang harus kalian lakukan adalah silahkan kalian kalikan setiap suku. Jadi ini yang namanya suku. Silakan kalian kalikan setiap suku di bagian depan dengan setiap suku di bagian belakang. Saya ulangi, jadi kita harus melakukan perkalian setiap suku yang ada di depan ini dengan setiap suku yang ada di belakang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah seperti ini. Jadi 2x ini dia harus dikalikan dengan si 4x dan juga si min 1. Begitu juga dengan plus 5. Plus 5 juga dikalikan dengan 4x dan juga dikalikan dengan min 1. Jadi masing-masing suku itu harus dikalikan dengan masing-masing suku yang lain. Masing-masing suku yang ada di depan dikalikan dengan masing-masing suku yang ada di belakang. Oke, kita mulai kalikan. Di sini kita punya 2x. 2x dikali dengan 4x. Oke, kalau kita berbicara tentang perkalian bentuk aljabar seperti ini, angka kalikan dengan angka, kemudian
variabelnya kalian kalikan dengan variabel. 2 kali 4 kita dapati hasilnya adalah 8, X dikali X. Berarti X-nya ada 2, berarti X kuadrat. Selanjutnya 2X ini kita kalikan dengan min 1. Nah, di sini kan tidak ada tandanya, berarti plus. Plus kali min, berarti ketemu min. 2 kali 1, 2. Nah, karena di sini tidak ada variabelnya yang bagian belakang, berarti yang kita tulis cukup yang bagian depan saja, berarti min 2X. Oke, perkalian 2X sudah kita lakukan. Sekarang yang selanjutnya adalah plus 5. Yang plus 5 berarti plus 5 dikalikan dengan 4X. Plus kali plus berarti ketemu plus 5 kali 4 sama dengan 20. Ini variabelnya X. Sudah, selanjutnya yang bagian belakang. Plus kali min, ketemunya adalah min 5 kali 1. 5. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, maka langkah selanjutnya adalah silakan kalian kelompokkan suku-suku yang sejenis. Maksudnya suku-suku yang sejenis itu bagaimana? Jadi, kita kelompokkan variabel-variabel atau bentuk aljabar yang memiliki variabel yang sama dan juga pangkat yang sama. Nah, di sini kebetulan mereka sudah terkelompok. Yang bagian depan 8x kuadrat, di situ kan tidak ada yang sejenis dengan 8x kuadrat, maka cukup kita tulis ulang. Terus, yang min 2x kita tahu dia sejenis dengan plus 20x. Sudah dikelompokkan ya. Min 5 sendirian dah biarkan di situ. Nah, setelah kita kelompokkan, langkah selanjutnya adalah tinggal kita operasikan yang sejenis tadi. Kalau yang tidak sejenis bagaimana? Kita cukup tulis ulang. Berarti 8x kuadrat itu kita tulis ulang. Jadi 8x kuadrat. Selanjutnya min 2x ditambah 20x. Nah, karena penjumlahan, berarti yang kita jumlahkan cukup bilangannya saja. Berarti min 2 ditambah 20. Hutang 2 dibayar 20, berarti kita punya plus 18. Variabelnya cukup kita tulis sekali, jadi plus 18x dikurangi 5. Jadi ini adalah hasil fungsi kali dari f kali gx. Seperti itu. Jadi f dikali gx, untuk f-nya tadi 2x ditambah 5 dan g-nya itu adalah 4x dikurangi 1, hasilnya sama dengan 8x kuadrat ditambah 18x dikurangi 5. Seperti ini. Ini adalah contoh yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Oke, untuk contoh yang kedua seperti yang bisa kalian baca, diberikan fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1 dan fungsi gx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan fungsi kalinya. Fungsi kali dari fungsi fx dan juga fungsi gx. Karena kita diminta untuk mencari fungsi kalinya, berarti tinggal kita tulis fungsi kalinya dulu. Jadi kita punya f kali gx. Masih ingat? Untuk mencari fungsi kali f kali gx, maka caranya adalah tinggal kita kalikan fungsi fx dikali dengan fungsi gx. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan fx-nya siapa, gx-nya siapa. Nah, karena fx-nya itu adalah 2x ditambah 1, tinggal kita tulis. Masih ingat? Cara menulisnya adalah dengan memberikan tanda kurung. Berarti kurung buka 2x ditambah 1 kurung tutup dikali. Nah, gx-nya siapa? Gx-nya ada di sini. 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1, tinggal kita tulis ulang. Dalam kurung 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Seperti ini. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, silahkan kalian kalikan masing-masing suku yang ada di bagian depan dengan masing-masing suku yang ada di bagian belakang. Berarti 2x ini nanti akan kita kalikan dengan 3x
akan kita kalikan dengan min 4x dan juga akan kita kalikan dengan plus 1. Itu 2x-nya. Selanjutnya, nanti plus 1 kalian kalikan dengan 3x kuadrat, kalian kalikan dengan min 4x, dan juga kalian kalikan dengan plus 1. Seperti ini. Oke, kita langsung lakukan perkaliannya mulai dari yang 2x. Berarti yang pertama 2x dikalikan dengan 3x kuadrat. 2 kali 3 kita dapati hasilnya sama dengan 6. X dikali x kuadrat. Ini ada 2, ini ada 1. Berarti x-nya jadi ada 3. Makanya kita tulis 6x pangkat 3. Selanjutnya berarti yang kedua 2x dikali min 4x. Tidak ada tandanya, berarti plus kali min. Berarti ketemunya min. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. X kali x, x-nya ada 2 jadi x kuadrat. Sudah, berarti yang ketiga 2x dikali plus 1. 2x kali plus 1 berarti 2x. Berarti 2 dikali 1. Kita dapati hasilnya plus 2. Variabelnya jangan lupa x. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya karena yang bagian 2x sudah kita lakukan perkalian semua, kita masuk ke yang bilangan plus 1. Plus 1 kali 3x kuadrat. Berarti plus kali plus ketemu plus. 1 kali 3 itu ketemu bilangan 3. Jangan lupa variabel dan pangkatnya kita tulis, berarti 3x kuadrat. Plus kali min berarti ketemu min 1 dikali 4. Berarti ketemu 4. Variabelnya karena cuma 1 berarti kita tulis saja min 4x. Yang terakhir plus 1 dikali plus 1. Plus kali plus berarti ketemu plus 1 kali 1, 1. Seperti ini. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, langkah selanjutnya sama seperti yang contoh 1 tadi, kita urutkan dulu. Kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Oke. Kita coba lihat yang pertama, 6x kuadrat. Nah, karena di sini yang x pangkat 3 itu cuma ada 1, maka kita tulis ulang lagi saja. 6x pangkat 3. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya min 8x kuadrat. Kita lihat, yang x pangkat 2 ada lagi enggak? Ternyata ada lagi, yaitu 3x kuadrat. Maka kita kelompokkan. Berarti ini kita tulis terlebih dahulu, min 8x kuadrat. Nah, 3x kuadrat ini dia kita pindah ke depan. Jangan lupa tandanya juga diikut sertakan dibawa ke depan. Jadi ini dibawa ke depan semua. Sehingga min 8x pangkat, maaf ini pangkat 2 ditambah, ini tambah ya, 3x pangkat 2. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang plus 2x kita tulis. Nah, yang x-nya pangkat 1 ada lagi enggak? Ternyata ada lagi, yaitu min 4x. Maka min 4x kita pindah ke depan. Jadi min 4x seperti ini. Nah, setelah itu berarti tinggal plus 1. Nah, setelah kita melakukan pengelompokan suku-suku yang sejenis, langkah selanjutnya adalah suku-suku yang sejenis itu kita hitung. Kita lakukan pengoperasian. Oke. Karena yang ini tidak ada suku yang lain yang sejenis, maka kita tulis ulang 6x pangkat 3. Selanjutnya min 8x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2. Berarti kita cukup melakukan pengoperasian min 8 ditambah 3. Hutang 8 tambah 3 dibayar 3. Berarti hutangnya jadi 5. Berarti min 5x pangkatnya 2. Selanjutnya plus 2x dikurangi 4. Punya 2, tapi hutangnya 4. Berarti masih hutang 2. Berarti kita tulis min 2x plus 1. Nah, inilah hasil kali atau fungsi kali dari f dan g x. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.